Saudara, mari kita bertetirah atau menepi sejenak di keheningan bersama saya, Purnawan Kristanto. Kali ini kita akan merenungkan sepenggal tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 26 yang berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Renungan hari ini berjudul Orang Dalam. Alkisah ada seorang misionaris menginjili suku terpencil di sebuah pulau. Karena kendala bahasa dan pola pikir masyarakat setempat yang masih sederhana, misionaris ini kesulitan mengajarkan iman Kristen kepada mereka. Setelah beberapa tahun menetap di sana, dia hanya bisa mengajarkan doa Bapa Kami. Itu satu-satunya yang bisa mereka hafalkan. Karena sedikit frustasi, maka misionaris ini ingin pulang dulu ke tempat asalnya untuk memulihkan batin. Beberapa tahun kemudian dia rindu mengunjungi kembali ke pulau tempat pelayanannya itu. Dia menyeberang dengan menumpang kapal besar. Karena di pulau tersebut belum ada dermaga, maka dia harus turun dari kapal dan naik sampan untuk menuju ke tepian. Rupanya kabar kedatangannya ini sudah tersebar luas. Semua warga lokal sudah menantikan. Mereka berbaris di tepi pantai untuk menyambutnya. Rupanya ada 3 orang yang sudah tidak sabaran. Mereka segera menyongsong sampan misionaris ini sambil berjalan di atas air. Bapak, maafkanlah kami. Setelah Bapak meninggalkan kami lupa dengan doa Bapa kami yang Bapak ajarkan. Maka kami hanya bisa berdoa sebisa-bisanya, kata mereka. Doa apa yang kalian ucapkan? Tanya misionaris itu dengan takjub sembari melihat kaki mereka yang mengambang di atas air. Hai kalian bertiga di surga, berkatilah kami bertiga di sini, jawab mereka serempak. Itu sudah cukup anakku, itu sudah cukup, kata misionaris bersimbah air mata. Misionaris terdiam sejenak. Setelah itu dia berkata, kalian tidak perlu lagi belajar berdoa kepada saya. Apapun doa kalian pasti didengarkan Tuhan, seru misionaris itu takjub. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah melampaui kata-kata dan bahasa. Dia mampu memahami kehendak umatnya meskipun tidak terucap dalam rangkaian kalimat yang baik. Ada kalanya kita merasakan sudah tidak mampu berkata apa-apa lagi karena beban kehidupan yang berat. Lidah keluh, bibir membisu, kepala hanya bisa tertunduk lesu. Ketika kita mengalami masalah berat, kadang kita mencari bantuan dari orang dalam. Sebab jika kenal orang dalam, maka urusan kita akan lebih cepat selesai kalau kita mempunyai koneksi dengan orang dalam. Orang dalam itu dapat langsung menghubungkan kita dengan pimpinan sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sebenarnya kita sudah mempunyai orang dalam, yaitu Roh Kudus. Paulus menulis bahwa Roh itu menolong kita ketika kita sedang dalam keadaan yang lemah. Ajaibnya, ketika kita sendiri sudah tidak mampu lagi mengucapkan keinginan kita, Roh Kudus bertindak sebagai juru bicara bagi kita. Sebagai orang dalam, Roh Kudus dapat langsung menyampaikannya kepada Allah. Segala keluh kesah dan erangan-erangan itu dapat disuarakan oleh Roh Kudus dengan jelas kepada Allah. Betapa sungguh beruntung kita ini. Saat kita angkat tangan dan berserah kepada Allah, maka Allah segera turun tangan. Itu berkat bantuan orang dalam, yaitu Roh Kudus yang menyampaikan langsung pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, anugerah yang kami terima sungguh tak terkira. Bukan hanya memberi hadiah keselamatan, namun Engkau juga mengutus Roh untuk menemani kami di dalam segala keadaan. Hal ini membuat kami merasa tentram. Di dalam badai gemuruh kehidupan, kami merasa tenang, sebab Engkau bersama kami. Izinkan kami memulai hari ini dengan semangat dan kekuatan dari-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.